Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini adalah lanjutan materi dari part 1, yaitu SOP administrasi transaksi. Sebelumnya untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami SOP administrasi transaksi dan melakukan pengelompokan SOP dari administrasi transaksi. Dan video kali ini akan membahas mengenai berkas dari administrasi transaksi. Dan di sini sudah ada 3 poin, yaitu ada bagian pembelian, bagian penjualan, dan bagian gudang. Untuk bagian pembelian di sini ada surat pesanan, di mana surat pesanan akan dapat berdasarkan dari permintaan bagian gudang dan permintaan pasar. Jika bagian gudang meminta pesanan, dengan otomatis atau secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa stok barang yang ada di gudang sudah habis, dan begitu pula dengan permintaan pasar atau konsumen. Dan di sini sudah ada contoh dari surat pesanan di mana PT Adi Mas Surya memesan barang kepada Bapak Wijayali dengan nama barang. Di sini ada 4 barang, yaitu netbook, laptop, printer, dan LCD. Diulang, PT Adi Surya memesan barang kepada Bapak Wijayali dengan memesan barang yaitu netbook, laptop, printer, dan LCD. Kemudian untuk selanjutnya ada bagian penjualan. Nah, di sini ada beberapa contoh atau berkas dari administrasi transaksinya, di mana ada nota. Nota itu dapat dirangkap menjadi 2 atau 3, di mana untuk yang aslinya diberikan kepada pembeli dan yang kopian atau rangkap 2 dan 3 dipegang oleh kasir atau bagian penjualan. Dan untuk kwitansi digunakan sebagai bukti penerimaan. Penerimaan apa? Penerimaan dari hasil penjualan. Sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima, dan di sini sudah ada contoh gambar dari kwitansi. Nah, di sini ada tanda tangan, dan tanda tangan itu dari si penerima, yaitu Fitri Indriani. Dan yang sebelah kiri ada faktur, di mana suatu dokumen komersial yang merinci transaksi antara pembeli dan penjual. Nah, tadi perusahaan PT Adi Surya memesan barang kepada Bapak Wijayali. Nah, setelah dilakukan prosesnya, PT Adi Mas diberikan faktur. Diberikan faktur oleh siapa? Bapak Wijayali. Dan di sini adalah beberapa bagian penjualan. Yang selanjutnya adalah bagian gudang. Yang pertama yaitu bukti permintaan atau surat permintaan pembelian, di mana didapatkan dari stok barang atau penambahan stok. Dan yang kedua, membukti penerimaan barang. Bukti apa? Pemeriksaan fisik barang yang dibeli, produk yang dibeli oleh konsumen, dan retur pembelian apabila tidak sesuai pesanan. Jadi, jika barang yang dipesan tidak sesuai, akan diproses menjadi retur dan dicatat berdasarkan bukti penerimaan barangnya. Dan yang terakhir dari bagian gudang yaitu kartu persediaan. Di sini ada 2 metode, FIFO dan LIFO. Apa itu FIFO? First in, first out. Di mana barang pertama kali masuk ke dalam gudang, itulah yang pertama kali dikeluarkan atau dijual. Beda halnya dengan LIFO. Kalau LIFO ini last in, first out. Barang yang terakhir masuk ke dalam gudang, itulah yang pertama kali dikeluarkan. Dan di sini ada syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang berkaitan dengan pindahnya hak milik atas barang yang diperjualbelikan.
Dengan kata lain, syarat penyerahan barang adalah suatu kesepakatan antara penjual dengan pembeli mengenai pemindahan hak milik, disertai biaya pengiriman barang dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli. Dan di sini sudah ada beberapa jenis atau kategori dari syarat penyerahan barang, yaitu ada franko gudang, franko gudang pembeli, franko gudang penjual, ada cash insurance and freight atau CIF, dan VOB, VOB shipping point, dan VOB destination point. Nah, di sini ada strukturnya nih atau skema dari syarat penyerahan. Yang pertama kita bahas yaitu franko gudang pembeli. Apa itu? Barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli pada saat barang tersebut telah sampai di gudang pembeli. Jadi, barang yang telah dibeli akan menjadi hak milik pembeli jika sudah sampai. Sudah sampai kemana? Ke tempatnya atau ke gudang pembeli. Sehingga seluruh bentuk resiko yang timbul selama dalam perjalanan pengiriman menjadi tanggung jawab penjual, termasuk di dalam ongkos angkut barangnya. Dapat disimpulkan, untuk ongkos pengiriman atau asuransi dari produknya atau produk yang sudah dibeli menjadi tanggung jawab penjual. Beda halnya dengan franko gudang penjual. Apa itu? Barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli pada saat barang tersebut sudah keluar dari penjual. Dengan kata lain, barang akan menjadi milik pembeli ketika barang tersebut sudah keluar dari penjual atau penjualnya sudah menyerahkan ke pembeli atau transaksi pembelian. Dan seluruh macam bentuk resiko yang timbul selama dalam perjalanan ditanggung jawab oleh siapa? Ditanggung jawab oleh pembeli, termasuk ongkos kirimnya ya. Berbeda halnya dengan franko gudang pembeli. Ingat, franko gudang pembeli ditanggung jawab oleh penjual. Kalau franko gudang penjual ditanggung jawab oleh pembeli. Dan sini ada cash insurance and freight atau CIF, di mana dalam perjanjian jual beli disepakati bahwa penjual menanggung seluruh biaya angkut atau premi asuransinya dalam perjalanan dan biasanya dilakukan di atas kapal. Berarti dapat disimpulkan untuk penyerahan barang tersebut dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya dan ongkos kirimnya beserta asuransi ditanggung oleh penjual. Dan untuk VOB atau free on board merupakan salah satu skema internasional, berarti perdagangan internasional ya, atau pengiriman internasional. Skema internasional dari siapa? Dari International E-commerce, International Commercial Terms yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce atau dagang internasional. Dikenal sebagai kondisi penyerahan barang yang sudah disepakati antara penjual, yaitu eksportir, dengan pembeli, yaitu importir, di mana penetapan harga yang dihitung berdasarkan nilai tambah. Nilai tambah semua biaya sampai barang tiba di atas kapal atau on board. Dapat disimpulkan, penyerahan barang VOB sudah disepakati antara penjual yaitu eksportir dan pembeli yaitu importir, di mana untuk penetapan harganya atau penentuan harganya dihitung berdasarkan nilai tambah. Semua biaya dari kemasan produk sampai barang tiba di atas kapal. Dan VOB sendiri memiliki 2 poin, yaitu shipping point dan destination point.
untuk destinasi poin yaitu syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang atau disebut juga ongkos kirim dan tanggung jawab atas segala resiko terhadap barang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju gudang pembeli ditanggung oleh penjual. Nah, untuk VOB shipping point, biaya angkut atau ongkos kirim barang dari gudang penjual ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli, sehingga kepemilikan barang telah menjadi hak pembeli dari tempat penjual. Hampir mirip dengan franko gudang. Kalau franko gudang itu lebih ke penyerahan atau pengiriman barang lokal. Kalau VOB, shipping point dan destination lebih ke internasional. Dan sini ada lebih diperinci penjelasannya di mana syarat jual belinya, tempat terjadinya penyerahan untuk shipping point yaitu di gudang atau di toko penjualnya. Kalau destinasi di gudang atau toko pembeli. Kemudian syarat yang kedua, yang menanggung biaya ongkos kirim atau asuransi atas barang yang dibeli untuk shipping point yaitu tanggung jawab dari pembeli yang sudah disebutkan tadi. Untuk destinasinya ditanggung oleh penjual. Dan syarat yang terakhir yaitu status kepemilikan jika barang masih dalam perjalanan. Ditanggung siapa atau menjadi miliknya siapa untuk shipping point, yaitu milik pembeli. Dan untuk VOB destination yaitu menjadi milik penjual. Dan itulah materi mengenai SOP administrasi transaksi, dan sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.